persilahkan ketua kelas untuk menyiapkan. Siap. Mulai. Wajib nasional Garuda Pancasila. Anak-anak dimohon berdiri. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot Baik anak-anak, selanjutnya Bu Sinta akan absen ya pada hari ini. Altaf Algani, Ajwa, Arfan, Gesang, Reza Pranata. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah, berarti anak-anak sehat. Kita harus bersyukur kepada Allah karena kita diberi nikmat sehat. Nikmat yang paling utama itu adalah nikmat sehat. Nah, selanjutnya pertanyaan pemantik ya. Tadi gaya hidup kita akan belajar apa nak? Gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini pertanyaan pemantik. Apa yang terjadi dengan sampah-sampah yang tidak didaur ulang? Apakah kotor? Banyak penyakit. Ya, banyak penyakit. Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan kita? Mari ya nak ya. Anak-anak bayangin kalau misalnya di lingkungan kita ini banyak sampah ya yang menumpuk, itu otomatis lalat kan suka ya nak ya. Suka di tempat-tempat sampah ya, habis itu bisa ditemukan penyakit nggak? Bisa lalat di tempat sampah ya, berterbangan di tempat sampah. Habis itu lagi makan, kita lagi makan, tahu-tahu lalat yang tadi habis di sampahan tadi nempel lagi nasi di makanan yang kita akan makan, kemudian kita makan ya, terus kita bisa menjadi sakit
tadi kita sudah tema kita apa? Gaya hidup berkelanjutan. Kita akan mendaur ulang sampah. Sampah yang awalnya itu dipandang sebelah mata tidak bermanfaat karena sudah menjadi sampah, kita akan olah sehingga sampah tersebut bisa menjadi karya yang berdaya. Nah, kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. Luar biasa sekali ya, nak ya. Nih, pengolahan sampah menjadi karya yang berdaya. Nah, ini pentingnya pengelolaan sampah dan bagaimana daur ulang untuk membantu menjaga kelestarian. Anak-anak tahu daur ulang? Daur ulang adalah apa? Proses mengubah barang-barang bekas atau sampah yang sudah tidak terpakai menjadi barang baru yang bisa digunakan kembali. Misalnya, kita bisa membuat tas dari kain bekas. Bisa nggak tas itu dibuat dari kain bekas? Terus, tempat pensil dari botol plastik bisa tidak? Bisa. Nah, ini atau pot tanaman di kaleng bekas bisa tidak? Bisa. Jadi semua ini adalah contoh produk daur ulang yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, sampah yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan banyak masalah seperti polusi udara, terus air ya, bisa mencemari air juga yang berakibat bisa merusak ekosistem dan kesehatan manusia. Jadi setiap orang itu bisa berperan aktif ya, nak ya, dalam mendaur ulang sampah, mengurangi sampah. Bagaimana caranya? Dengan cara mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi kan sampah itu kan ada dua jenisnya ya, sampah organik dan sampah anorganik. Jadi ada sampah yang bisa dia dijadikan pupuk, misalnya dari sisa-sisa makanan atau dari daun-daun tuh ya, daun yang kering itu bisa. Tapi ada sampah yang tidak bisa dijadikan pupuk seperti sampah plastik. Nah, kan tidak bisa itu. Bagaimana cara kita mendaur ulangnya? Dengan mengubah tadi, mendaur ulangnya menjadi barang yang bisa digunakan. Seperti botol tadi ya, botol plastik kita ubah terus menjadi tempat pensil. Nih, sampah yang bertumpuk menyebabkan polusi, merusak tanah, air dan udara serta berdampak buruk pada makhluk hidup termasuk manusia. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah tersebut? Ya, mendaur ulang. Nih, manfaat daur ulang. Nih ada ya, nak ya. Nah, ini kita akan membagikan kelompok ya, anak-anak untuk mempraktekkan ya. Kita akan praktek kelima ya, proyek profil pelajar Pancasila dan PPLA ya. Anak-anak berdiskusi masing-masing kelompok, dan di sini ada barang-barang yang sudah disiapkan untuk anak-anak. Jadi anak-anak ini sudah disiapkan ya. Ini ada botol bekas ya, ada botol bekas. Kemudian ini ada kardus bekas. Jadi nanti ada dua kelompok yang akan membuat tempat pensil dari botol bekas. Yang satu kelompok akan membuat bingkai ya. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh bahan bekas botol yang didaur ulang. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya. Nah, ya. Selanjutnya yang kedua ini kardus yang didaur ulang. Kita akan membuat apa ini? Membuat bingkai. Peralatan yang dibutuhkan. Nah, peralatan yang dibutuhkan apa saja? Botol plastik, kardus bekas, gunting, lem, kertas warna, spidol, pensil penggaris, alat penghias. Nah, ini caranya. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya ya, nak ya. Sudah ada
bagi kelompok ya nak ya. Selanjutnya bagi kelompok yang pertama adalah kelompok satu. Terus kelompok dua. Terus kelompok tiga. Kelompok yang akan membuat tempat pensil. Kelompok berapa? Yang mau buat ya kelompok satu dengan kelompok Tiga. ya kelompok tiga. Kelompok dua mau buat Tiga. oh ya kelompok dua mau buat di tadi peralatannya sudah ya nak ya. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ini yang botol B. Ya. Nah ini dibersihkan terlebih dahulu. Ini yang membuat ya. Terus guntingnya sudah ya. Ya. Silakan anak-anak potong, kemudian anak-anak bersihkan. Yang untuk botolnya ini dibersihkan terlebih dahulu, dipotong kemudian dibersihkan. Silakan guntingnya ya nak ya. Ya. Ya, silakan dibuat seperti contoh tadi. Ya. Silakan. Nah, segitiga. Yo, sudah selesai belum? Ya. Kelompok tiga sudah, kelompok dua sudah ya? Mana si kelompok dua? Oh ya ini. Oh, ada fotonya ya ini ya. Terus selanjutnya kelompok satu sudah belum? Belum. Baik anak-anak, nanti setelah selesai semua seperti kita akan presentasi maju satu persatu ya, akan memperlihatkan ya, akan memperlihatkan hasil karya dari masing-masing kelompok. Ya, sudah selesai? Ya.
membuat bingkai keluarga. Bagus tidak, Nak? Bagus. Bagus. Selanjutnya kelompok 3. Ini kelompok 3 buat apa? Buat apa? Motif tempat pensil dari botol bekas. Sama dengan kelompok 1 ya. Warnanya saja yang berbeda. Bagus tidak, Nak? Bagus. Baik, anak-anak. Kasih tepuk tangan untuk kelompok masing-masing. Luar biasa sekali ya, anak-anak bisa mempraktekkan, bisa mendaur ulang sampah. Jadi anak-anak di rumah, anak-anak juga mulai mempraktekkan. Kalau ada botol bekas yang tidak dipakai, anak-anak gunakan didaur ulang untuk jadi tempat pensil. Bisa juga sebagai tempat apa? Tempat bunga ya, pas bunga. Baik, anak-anak, selanjutnya tadi sudah presentasi refleksi pembelajaran. Nah, ini yuk, refleksi pembelajarannya. Anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak ketika mengerjakan proyek ini? Senang. Selanjutnya nih, bagaimana pengalaman anak-anak dalam membuat apa, Nak? Proyek. Ya, dalam membuat proyek. Dalam membuat produk daur ulang. Nah, apa tantangan yang dihadapi? Apa? Tadi tantangannya ada tantangan tidak ketika pengerjaan? Tidak. Tidak ada. Terus ada kesulitannya tadi ketika membuat? Nah, manfaatnya apa, Nak? Manfaatnya apa? Tidak, dari kita mendaur ulang sampah berarti kita mengurangi sampah. Ketika kita mengurangi sampah, otomatis kita juga menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi yuk, siapa bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Kesimpulannya apa? Ya, kita harus apa? Mampu mendaur ulang sampah. Terus untuk apa mendaur ulang itu? Untuk mengurangi sampah dan membantu melestarikan lingkungan. Terus selanjutnya apa? Memanfaatkan barang-barang bekas. Seperti apa tadi? Botol yang tadi tidak ada nilainya, kita olah, kita buat menjadi tempat pensil. Bisa dipakai anak-anak, ditaruh di kamar, ditaruh di tempat belajar. Pensilnya ditaruh di dalam botol tersebut yang sudah didaur ulang. Selanjutnya apa, Nak? Setiap individu ini dapat berkontribusi dalam mengurangi sampah dengan cara apa? Iya, dengan cara mendaur ulang sampah. Jadi merupakan bagian dari solusi dalam masalah pengolahan sampah. Anak-anak ketika di rumah ya, Nak ya, coba dipraktekkan ketika ada barang-barang bekas yang tidak digunakan, anak-anak coba didaur ulang, dibuat kerajinan, dibuat karya-karya ya, Nak ya. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya tepuk anteng.